Nah, jadi di video kali ini kita akan belajar tentang server DNS, caching and forwarding. Nah, di server DNS, caching and forwarding ini itu terdapat beberapa materi, yaitu yang pertama konsep DNS server, lalu yang kedua ada konfigurasi host pada klien Ubuntu, lalu yang ketiga konsep caching DNS server, lalu yang keempat konfigurasi caching DNS server, lalu yang kelima konsep forwarding DNS server, lalu yang keenam konfigurasi forwarding DNS server. Kita langsung saja ke yang pertama, yaitu konsep DNS server. Nah, jadi di sini itu terdapat host OS kita atau komputer kita. Lalu di sini terdapat DNS server Google dan di sini terdapat facebook.com. Lalu untuk konsep DNS servernya itu, misalnya di sini itu host OS kita akan mengakses sebuah facebook.com. Nah, jadi nanti di sini itu host OS-nya kita itu tidak akan langsung terhubung ke facebook.com. Jadi nanti host OS kita akan mengakses DNS facebook.com itu lewat DNS server Google. Lalu DNS server Google itu yang akan memberikan DNS facebook.com ke host OS kita. Nah, di sini IP-nya yaitu 157.20.208.35. Nah, jadi ketika DNS Google memberikan DNS dari Facebook, host OS kita itu bisa langsung mengakses facebook.com. Jadi DNS itu digunakan untuk mentranslate dari name domain dan IP address. Dan DNS itu sendiri singkatan dari domain name server. Jadi akibat tidak di DNS itu, misalnya kalian itu tidak bisa mengetikkan facebook.com, tapi kalian itu hanya bisa mengetikkan IP-nya saja. Nah, itu agak sedikit ribet ya. Lalu kita lanjut ke yang kedua, yaitu konfigurasi host pada klien Ubuntu. Nah, di sini kita bisa ping ke server Debian-nya. Nah, di sini bisa ya. Lalu kita coba ping ke server Ubuntu-nya. Nah, di sini juga bisa. Nah, jadi ketika kita ingin mengakses itu kan kita itu menggunakan IP address. Nah, di sini itu kita akan menggunakan nama domainnya. Di sini kita bisa ketikkan perintah /etc/ jadi kita itu akan mengkonfigurasi host pada klien Ubuntu. Di sini kita beda. Di sini kita bisa enter. Kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita bisa masukkan IP server Debian-nya. Itu 10.10.2. Lalu di sininya itu kita bisa tuliskan server 1 Debian. Lalu bawahnya itu kita kasih IP server 2, kasih IP server Ubuntu. Lalu untuk di sininya itu kita server 2 Ubuntu. Lalu bawahnya juga, lalu routernya juga bawahnya juga IP routernya, yaitu 192.168.137.10. Lalu di sini bisa kita tulisan router Debian. Lalu kita bisa Ctrl X, Y, Enter.
Lalu di sini kita bisa coba ping menggunakan nama domainnya. Itu misalnya di sini kita server 1 Debian. Nah, ini tuh bisa ya. Lalu kita coba ping server 2 Ubuntu. Nah, di sini server 2 Ubuntu-nya juga bisa. Lalu kita coba ping router Debian. Nah, di sini juga bisa. Nah, jadi itu konfigurasi host pada klien. Lalu kita lanjut ke yang ketiga, yaitu konsep caching DNS server. Nah, jadi seperti di video sebelumnya, ketika host OS kita itu ingin mengakses facebook.com, itu akan mengrequest dulu ke DNS server Google untuk mengetahui DNS dari facebook.com. Lalu, DNS server Google akan memberikan IP atau domain dari facebook.com. Lalu, host OS kita baru bisa mengakses facebook.com. Tetapi untuk caching DNS itu berbeda. Nah, di sini itu ketika host OS itu ingin mengakses facebook.com, itu tidak langsung ke DNS server Google, tetapi ke lokal DNS terlebih dahulu. Jadi, pertama host OS kita itu akan menanyakan IP dari DNS server Google ke lokal DNS terlebih dahulu. Lalu, lokal DNS akan menanyakan ke DNS server Google-nya. Lalu, lokal DNS akan menanyakan DNS-nya ke DNS server Google-nya. Setelah itu, DNS server Google akan memberikan DNS facebook.com. Nah, di sini juga tidak langsung dihubungkan ke host OS ya, tetapi DNS Facebook itu akan disimpan di lokal DNS. Tetapi DNS facebook.com itu akan disimpan di lokal DNS terlebih dahulu. Jadi fungsi caching itu adalah menyimpan DNS yang kita tanyakan sebelumnya. Nah, di sini ketika host OS kita menanyakan ke lokal DNS akan bertanya ke DNS server Google, lalu DNS server Google akan memberikan jawaban yaitu 157.208.208.35, lalu akan disimpan di lokal DNS dan baru diberikan ke host OS kita. Lalu kita lanjut ke yang keempat, yaitu konfigurasi caching DNS server. Nah, di sini kalian bisa login ke PuTTY-nya terlebih dahulu. Lalu di sini kita masuk ke root. Lalu kita bisa kasih perintah apt install bin 9. Lalu kita bisa enter. Kita tunggu sampai penginstalannya itu selesai. Nah, di sini install bin 9-nya itu sudah selesai. Lalu untuk konfigurasinya kita bisa ketikkan perintah. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah nano/etc/default/bin9, lalu kita enter. Nah, di sini untuk optionnya itu kita akan rubah menjadi IPv4. Jadi di sini spasi /4. Nah, jadi nanti yang dapat merunning itu adalah IPv4 saja. Lalu di sini kita bisa Ctrl X, Y, enter. Lalu kita bisa clear. Lalu untuk konfigurasi berikutnya, kalian bisa ketikkan perintah cd/etc/bin. Lalu kita bisa enter. Lalu kita bisa ls. Lalu kita nano named cons option. Lalu kita enter. Nah, di sini untuk optionnya kita bisa kasih konfigurasi di atasnya.
kita bisa enter. Lalu untuk internalnya itu kan kita menggunakan internal network. Lalu di sini kita ketikkan ACL, lalu internal network. Lalu di sini kita kasih kurung buka yang seperti ini. Lalu kita bisa enter. Lalu kita tag. Lalu masukkan IP kliennya. Lalu kita kasih titik koma. Lalu kita tambahkan tutup kurung yang seperti ini, lalu titik koma. Nah, untuk konfigurasi berikutnya di sini itu kita bisa tab, lalu kita tambahkan recursion, lalu yes, lalu titik koma, lalu di bawahnya kita kasih allow query, lalu spasi, lalu kurung buka seperti ini, lalu internal network, lalu titik koma, lalu spasi, lalu kurung tutup seperti ini, lalu titik koma. Jadi untuk konfigurasi recursion dan allow query itu seperti ini. Lalu kita scroll ke bawah, kita cari yang DNS Sage Validation. Nah, di sini untuk autonya itu kita ganti dengan yes. Lalu di atasnya itu kita tambahkan DNS Sage Enable. Lalu yes. Lalu kita tambahkan titik koma. Nah, jadi konfigurasinya seperti ini. Lalu kita bisa Ctrl X, Y, enter. Nah, di sini kita bisa name check const, enter. Nah, di sini tidak memunculkan apa-apa. Itu artinya kita sudah berhasil konfigurasi. Lalu kita lanjut ke yang kelima, yaitu konsep forwarding DNS server. Nah, untuk forwarding itu misalnya server Google itu memberikan DNS facebook.com ke lokal DNS. Lalu lokal DNS itu akan mengforward. Jadi nanti akan langsung memberikan domain atau IP-nya ke host OS. Jadi ketika kita merequest DNS facebook.com ke DNS server Google, akan di forward dulu melalui lokal DNS. Lalu kita lanjut ke yang keenam, yaitu konfigurasi forwarding DNS server. Jadi kalian bisa ke klien Ubuntu. Nah, di sini di klien Ubuntu itu saya sudah login ke server Debian menggunakan SSH. Lalu di sini itu kita akan coba untuk konfigurasi. Yang pertama kita masuk ke root terlebih dahulu. Nah, lalu di sini kita bisa ketikkan perintah nano etc bin nametconf option, lalu enter. Nah, di sini kita scroll ke bawah untuk mencari yang forward. Nah, di sini untuk tanda slashnya itu kita hilangkan terlebih dahulu. Di sini juga yang bawahnya kita hilangkan. Lalu ini juga kita hilangkan. Nah, di sini merah ya. Lalu di sini 00-nya itu kita akan ganti menjadi 8.8.8.8. Lalu bawahnya kita tambahkan 8.8.4.4. Nah, seperti ini ya. Lalu di bawahnya ini kita bisa tambahkan forward only. Nah, seperti ini. Nah, di sini kenapa sih 8.8.8.8 sama 8.8.4.4? Itu karena di sini itu kita langsung melakukan forward ke Google. Lalu setelah selesai ini kita bisa Ctrl X, Y, enter. Nah, jadi itu saja video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasannya itu kurang jelas. Sekian.